wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. الحمد لله atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita kembali bisa bermajlis di majlis malam Jumat kajian Sunan At-Tirmidzi. Tidak ada majlis yang paling bermanfaat dan paling berguna di dunia dan akhirat selain dari majlis ilmu yang di dalamnya disebutkan qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati Riyadul Jannah, taman surga, yakni majlis ilmu, hadirilah, ikutilah. Alhamdulillah, kita sekarang akan masuk ke kitab baru dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz. Sebelum Kitabul Janaiz ini, kita bahas dulu sedikit tentang Kitabul Haji dan Kitabus Siyam. Kitab haji tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah kitab zakat, kitab az-zakat. Kemudian kita lompat ke kitab al-janaiz. Kenapa kita tidak bahas Kitabul Haji? Karena masalah haji ini adalah masalah yang paling sulit dipahami oleh seseorang, kecuali dia langsung praktik baru dia paham. Bolak-balik ngaji kitab umrah dan haji, kalau tidak praktik tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti, tidak bisa mengerti, illa marhimahullah. Kenapa demikian? Karena haji dan umrah itu terkait dengan tempat, dengan lokasi. Gambaran lokasi itu yang menjadi penentu kita paham haji dan umrah yang ada di kitab. Ya, ibaratnya antum diceritakan sama orang sebuah lokasi untuk goes. 100 kali antum diceritakan kayak begini, seperti ini lokasi goesnya, paham enggak? Kurang paham, enggak ngerti sama sekali, masih gelap gambarannya. Begitu juga dengan haji dan umrah. Terlebih lagi haji dan umrah, dia adalah rutinitas ibadah yang sangat terikat dengan lokasi dan tempat, maka sangat sulit untuk memahaminya kecuali orang-orang yang pernah mengamalkan umrah dan haji tersebut. Itu alasan kita tidak membahasnya. Kebetulan setelah Kitabul Haji ini terdapat Kitabul Janaiz langsung. Kitabul Janaiz itulah urutannya. Yang bawa kitab bisa dilihat di faharis, yakni di daftar isi kitabnya, Kitabul Janaiz. Di kitab saya nomornya mulai dari 965. Hadis 965.
Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala Kitabul Janaiz 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab tentang masalah-masalah janaiz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janaiz ini ada dua versi bahasa. Ja dengan ji. Janaiz atau jinazah. Jinazah dan janazah. Karena janaiz ini jamak dari janazah. Bahasa yang kita kenal jenazah, jamaknya janaiz dalam bahasa Arab. Jenazah dalam bahasa Arab ada dua logatnya, jinazah, janazah. Yang lebih fasih kata ulama, wal kasru afsah, dengan baris kasrah lebih fasih. Ini lebih fasih dalam bahasa Arab dengan sebutan jinazah. Jinazah. Bahasa Indonesianya apa? Pertengahan, jenazah kan. Asal katanya janazah. Janazah itu artinya sesuatu yang dibungkus. Janazah idza satara. Ini sudah terbungkus bila ditutup. Hadis pertama dalam Kitabul Janaiz ini, kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi thawabil marid. Bab membahas tentang pahala orang yang sakit. Jadi sebelum masuk ke bahasan inti tentang jenazah, beliau rahimahullahu taala mendatangkan hadis-hadis, meriwayatkan hadis-hadis yang lumrahnya biasanya dia adalah pendahulu dari seseorang menjadi jenazah, yaitu sakit. Meskipun banyak kita temukan orang mati tanpa didahului oleh sakit, tapi aghlabnya, kebiasaannya, muqaddimah mati itu adalah sakit. Dari itulah kemudian beliau mendatangkan riwayat tentang pahala orang yang sakit, agar orang yang sakit, kita yang sakit, menjadi lebih tenang, menjadi lebih ikhlas dan waspada, karena dia adalah muqaddimah dari mati. Qala haddatsana Hannad ibn Sari al-Kufi, Imam al-Hafiz. Ini Hannad, ibadahnya sangat luar biasa, rahimahullahu taala. Disebutkan beliau sampai tidak menikah. Hannad ibn Sari al-Kufi, gurunya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala hadatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash. Imam A'mash, Imam al-Hadis yang sangat terkenal ketegasannya dan keunikannya, dan sangat terkenal kekuatan hafalan hadisnya. An Ibrahim 'an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kalau disebut nama Rasulullah bersalawat, tidak boleh malas, karena wajib hukumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'min syaukatun fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah atau wa hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang mukmin
Yusib artinya terkena oleh duri, tertancap oleh duri. Fama fawqaha, atau yang lebih atas dari duri. Fama fawqaha, maksudnya fama fawqaha di sini adalah atau yang lebih kecil dari duri. Fauq artinya atas, atau yang lebih atas dari duri. Tapi maksudnya yang lebih atas di sini adalah lebih atas kecilnya. Level ukurannya lebih kecil lagi. Ini makna yang sahih dari fauqaha. Sebagian ulama mengatakan fauqaha maksudnya yang lebih besar lagi ukurannya dari duri, yang lebih atas dari duri. Tapi maknanya agak kurang nyambung kalau diartikan lebih besar dari duri. Karena diinginkan oleh hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah duri itu adalah bentuk sakit yang paling sederhana. Yang kalau ada yang lebih sederhana dari itu levelnya, maka itulah yang dimaksud dengan fauqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan rasa sakit yang menimpa seseorang yang paling ringan, yaitu tertusuk oleh duri syaukah. Fama fawqaha, dan yang lebih atas darinya. Yani levelnya kalau ada yang lebih ringan dari ditusuk duri. Apa keutamaannya? Illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tersebut dengan sebab duri yang menusuknya. Berarti di hadis ini ada keutamaan tentang sakit. Sakit yang paling sederhana, yang paling remeh saja kita diberi pahala. Bentuknya ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih membahagiakannya lagi dan menakjubkannya lagi, tertusuk duri itu tidak pernah kita inginkan. Di luar batas kemauan kita. Tidak ada orang yang mau sakit hatta walaupun tertusuk oleh duri. Tidak ada orang yang mau sakit ditabrak atau jatuh, tidak ada. Semua manusia lari dari rasa sakit. Lari dari rasa sakit yang dia adalah muqaddimah kematian. Sebagaimana mereka lari sejauh-jauhnya dari mati. Tapi Allah Ta'ala berikan keuntungan untuk seseorang tersebut, yakni Allah tinggikan derajatnya. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan Allah mengangkat dari orang tersebut dengan sebab ditusuk duri itu satu dosa. Satu dosa. Amalan yang seperti ini mirip dengan keutamaan berangkat sholat ke masjid dari rumah. Setiap langkah Allah Ta'ala angkat derajat kita satu, dan Allah gugurkan satu dosa kita dengan setiap langkah. Tertusuk duri sama pahalanya dengan melangkah ke masjid. Tapi demikian tidak ada orang yang mau terus-menerus ditusuk oleh duri. Maksudnya ini menunjukkan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala Maha murah, Maha adil, Maha kasih sayang kepada hambanya, sehingga dengan sakit itu Allah Ta'ala berikan mereka keutamaan, ditinggikan derajat dan dihapus dosanya.
Hadis ini dikeluarkan oleh banyak ulama, oleh banyak para sahabat. Imam At-Tirmidzi menjelaskannya di situ. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Hurairah, Abu Umamah, Abu Sa'id Al-Khudri, itu yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Amr, dari Asad bin Kurzin, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdurrahman bin Azhar, Abi Musa. Ini nama sahabat Nabi semua yang meriwayatkan hadis ini. Namun yang didatangkan oleh Imam At-Tirmidzi adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dari itu Imam Tirmidzi mengatakan hadis Aisyah haditsun hasanun sahih. Hadis Aisyah adalah hadis yang hasan dan sahih. Hadis kedua kemudian dalam bab ini, yakni pahala bagi orang yang sakit. Qala hadatsu Sufyan ibn Waki'. Sufyan ibn Waki'. Sufyan ini bapaknya ulama hadis, ulama besar, Waki' ibn Jarrah, Hafiz. Jadi putranya Sufyan juga begitu sebenarnya, tapi kata ulama menjelaskan Sufyan putranya Ibnu Waki' ini dulu pernah sangat ketergantungan dengan catatan hadis yang dia pegang, di mana catatan atau buku hadis tersebut sudah tidak akurat lagi. Ada beberapa riwayat yang tidak jelas di dalamnya, dan dia sering meriwayatkan dari kitab tersebut, dari buku tersebut. Dan ulama hadis pernah melarangnya, pernah menasihatinya agar jangan meriwayatkan dari buku yang dia pegang itu, karena catatannya di buku tersebut banyak yang keliru. Kalau diriwayatkan akan mengakibatkan hadis dhaif. Tapi beliau bersikeras. Dari sebab itulah kemudian sebagian ulama meninggalkannya. Ini Sufyan ibnu Waki' ini. Jadi ulama ada dua cara mereka dulu meriwayatkan hadis. Ada yang dari hafalannya, ada yang dari kitab. Ini beliau punya kitab yang didapatkan dari gurunya, tulis dari gurunya, atau dia kopi zaman dulu sekarang berbeda. Fotokopi dulu pakai tangan, itu yang sekarang disebut dengan manuskrip kuno. Itu yang dibakar oleh orang orientalis ketika di Baghdad, yang tersimpan di Jerman, di Britania, di Amerika, tulisan-tulisan tangan ulama dulu. Kenapa ditulis ulang dengan tangan? Karena salah satu cara untuk menguasai dan memahami ilmu dengan ditulis ulang. Nasakh. Dan ini jarang yang mengamalkannya. Jarang yang mengamalkannya. Ditulis ulang atau diringkas. Misal kitab Fathul Bari, Anda ingin memahaminya, tulis ulang, ringkas, pasti Anda paham. Itu metode ulama dulu. Nah, itu kira-kira tentang sebab Sufyan ibnu Waki' ini ditinggalkan oleh sebagian ulama hadisnya gara-gara catatannya itu yang dia pegang itu ada beberapa riwayat di dalam yang tidak akurat, fi syai', tapi dia tetap pegang, tetap diriwayatkan ke orang lain sehingga ditinggalkan hadisnya. Karena kalau seperti itu terus menerus, berarti dia tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak. Dia tidak menyaring hadisnya, dan itu berbahaya. Berbahaya untuk periwayatan, sehingga nanti khawatir dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu bentuk akurasi dan akurat dan filter yang sangat kuat oleh ulama dulu menyaring hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah benteng Islam.
Karena kalau itu jebol, ya sudah. Bagaimana kita akan tafsir Al-Quran, akan pahami Al-Quran? Al-Quran salah satu tafsirnya dari hadis. Al-Quran itu sejajar dengan hadis dalam masalah hujjah, dalam masalah hukum. Kalau itu hilang, cara meriwayatkannya, bagaimana akurat ulama dulu, akan hilang agama ini. Jadi itu ahlul hadis sangat mulia, sangat dihormati, harus diagungkan, harus dicintai oleh umat Islam, karena mereka lah kemudian agama ini terjaga, karena mereka lah kemudian kita paham agama, kita jadi sholat, kita jadi sholat Jumat, ada di ustadz yang menyampaikan, semua itu berkat mereka, ulama hadis rahimahumullah ta'ala. Ulama hadis yang kita kenal itu salah satunya Imam At-Tirmidzi yang kita bahas kitabnya di sini. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Nasa'i, Abu Dawud, ada Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Inilah asal ilmu hadis ini. Asal ilmu. Qala hadatsana abi, yani kata Sufyan bin Waqi', bapak saya memberikan saya hadis. An Usamah bin Yazid, an Muhammad bin Amr bin Atha, an Atha bin Yasar, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in yusibul mu'min min nasabin wala hazanin wala wasabin hatta al-hammu yahummuhu illa yukaffirallahu bihi anhu sayyi'atihi. Ma min syai'in yusibul mu'min min nasabin, yakni tidak ada sesuatu apapun yang menimpa seorang yang beriman, min nasabin, yakni berupa kesusahan, kelelahan, ta'ab, rasa sakit yang menimpa badan karena terluka, karena jatuh, atau karena kelelahan bekerja, masuk ke dalam kalimat nasab. Tidak ada sesuatu apapun dari bentuk rasa sakit yang menimpa badan. Umum di sini, sakit apapun itu yang menimpa badan, wala hazan, dan tidak juga rasa sedih. Ini huzn bidhammil ha wa sukuniz zai, huznun, atau bisa dibaris ataskan dua-duanya menjadi hazan. Apa arti hazan ini? Sering kita dengarkan wala tahzan, jangan sedih. Diartikan hazan itu oleh ulama, wa huwa alladhi yadhhar minhu fil qalbi khashunah, yakni apa yang nampak di hati rasa susah, itu namanya sedih. Itu namanya hazan, sedih. Sebagian ulama mengatakan hazan itu sedih itu ma yahdutsu li faqdi ma yashuqqu 'ala al-mar'i faqdahu, dari sesuatu yang dialami oleh seseorang dari berupa kehilangan, di mana kehilangan itu membuat dia merasa sangat berat. Itu namanya sedih. Motor hilang, bagaimana rasanya? Sedih. Uang habis, sedih tidak? Sedih, kan begitu. Itu hazan namanya. Wala hazan disebut. Tidak ada seorang mukmin ditimpa oleh sedih yang seperti itu, kehilangan sesuatu kemudian sedih hatinya. Wala wasab. Wasab ini kata ulama
penyakit yang terus menerus, sakit yang terus menerus, tidak henti-henti, tidak bisa sembuh, entah itu ringan ataupun berat. Itu hati wasab. Hatta al-hammu yahummuh. Hammun ini disebut di hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hammun yakni suatu rasa yang timbul dari pikiran terhadap sesuatu yang akan terjadi, yang dimana sesuatu tersebut akan menyakiti dirinya. Itu arti hammun. Jadi ada sesuatu yang akan menimpa diri kita, dan sesuatu tersebut akan menjadikan kita sedih. Itu arti hammun. Kekhawatiran, gelisah. Misal mau pensiun, gelisah kan orang kalau mau pensiun. Hammun, pikir terus. Dan semua orang mengalami itu. Gelisah. Dunia itu seperti itu. Setelah bahagia gelisah, hammun. Lebaran senang-senang, habis uang semuanya, besoknya hammun, gelisah. Itulah dunia. Setelah itu nanti ada lagi uang, habis hammun lagi, gelisah lagi. Hatta al-ham yahummuhu, sampai rasa kegelisahan yang menjadikan dia galau itu, jadi kekhawatiran dan sebagainya. Ada satu lagi riwayat menyebutkan al-gham. Maksudnya ada kalimat yang mirip dengan hammun, ghammun, hammun wa ghammun. Ghammun itu rasa berat, susah di hati karena sesuatu yang terjadi. Tangkal sama istri antum, susah ndak hati? Susah. Ghammun namanya itu. Itu yang tepatnya diartikan dengan galau. Jualan tidak laku-laku. Gimana? Ghammun namanya itu, gelisah, ghammun. Jadi setiap rasa di hati itu ada bahasanya dalam bahasa Arab. Itulah kayanya bahasa Arab. Kalau ini namanya ghammun, kalau ini namanya hammun, kalau ini namanya huznun, kalau ini namanya nasabun. Luar biasa bahasa Arab. Dengan detil dinamakan dan kita bisa lebih paham, bisa beda. Oh ini namanya saya sedang begini, saya sedang begini. Nah semua ini yang menimpa seseorang, Nabi menyebutkannya di sini, dan ini lumrah manusia mengalaminya. Rasa sakit di badan, rasa sedih, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa galau, itu sudah bagian dari hidup, konsekuensi dari hidup. Jadi itu Nabi menyebutkannya. Bukan hanya antum yang seperti itu, semua orang seperti itu, pasrah mengalaminya. Jadi tidak usah terlalu berlebihan. Kalau lagi galau itu santai aja. Semua orang begitu kok, bukan hanya antum. Sakit bukan hanya antum, semua orang sakit. Nabi aja sakit. Tidak punya uang bukan hanya antum, banyak orang tidak punya uang juga. Jadi Nabi mengajarkan kita. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi putus asa, menjadi jatuh ke jurang perangkap syaitan. Harus tetap semangat dan optimis menjalani hidup. Berapapun usia kita, masih muda, sudah tua, sama. Hidup itu seperti itu. Hammun, ghammun, huznun, nasabun, maradun. Tidak lepas itu. Kabar gembiranya Nabi bersabda, illa yukaffirallahu bihi anhu sayyi'atih, kecuali
Allah menggugurkan dengan semua itu dosa-dosa dia. Jadi itu kalau kita mengalami sesuatu yang seperti tadi, sakit, susah, galau dan sebagainya, kita ingat saja hadis ini, mungkin Allah ingin ampunkan dosa saya. Astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah. Agar kita tidak jatuh ke arah yang salah. Karena seseorang kalau dalam posisinya itu huznun, hammun, ghammun, yang tadi itu rentan jatuh maksiat juga, pelariannya ke arah yang salah. Lagi marah sama istrinya, tengkar sama istrinya, kan galau tuh, hammun, pelampiasannya salah, nyari cewek. Kalau dinikahin iya, ini pacarin, apa dosa? Sedih, uangnya habis, nyari jalan yang lain, mencuri kayak apa, salah. Itu maksudnya Nabi SAW bersabda seperti ini supaya kita ingat, orang beriman ingat itu hal yang lumrah terjadi, segera ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk ampunan dosa. Dari itu kita dilarang sedih, la tahzan, jangan sedih. Kita juga dilarang membuat orang lain sedih, karena sedih itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh bahagia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia disuruh senyum, Nabi itu senyum. Apapun keadaannya senyum. Dilarang sedih. Datang syaitan kepada kita kalau kita sedih. Disuruh kita bermuka yang ceria. Dilarang bermuka masam. Walaupun berat cobaan yang sedang dihadapi, coba aja senyum. Sepele itu mah persoalan yang kita hadapi. Ini semua insyaallah pahala. Insyaallah apa? Pahala. Orang beriman kalau pahami hal ini, orang yang kalau memahami konsep ini, dialah orang yang paling bahagia. Jadi itu orang beriman orang yang paling bahagia karena dia paham tentang ini, dia bisa mengamalkannya. Dari itu angka kematian paling sedikit itu di negeri kaum muslimin, orang bunuh diri. Ada sensusnya. Negara-negara yang paling tinggi angka kematiannya, Jepang, Amerika. Yang paling sedikit negara-negara Islam. Belum pernah kita dengar itu orang yang normal, rajin ngaji, bunuh diri itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang sampai brutal orang beriman itu kalau diuji oleh Allah. Tidak seperti dia di Eropa. Galau, sedih, diambil senapan, bunuh orang di pasar, di bioskop, di sekolah. Kan parah itu, kacau. Seperti kasus yang terjadi di Amerika, sering terjadi kan di Texas tuh. Anak muda lagi masalah, bunuh neneknya, pergi ke sekolah ambil senapan, guru murid dibunuh semua. Atau yang parahnya datang ke masjid, dia bunuh orang Islam. Itu kan pelarian dari masalah yang dia hadapi yang tidak bisa terselesaikan. Atau melihat orang di jalan tuh marah-marah, itu lagi banyak masalah dia. Kalau lagi bahagia dia nggak marah-marah. Penting sekali kita kembali ke hadis ini untuk mengingatnya. Apapun yang kita hadapi itu, rasa dongkol, rasa sedih, sakit di badan, ingat ini illa yukaffirallahu bihi anhu sayyi'ati. Jadi Allah akan hapus, gugurkan dosa-dosanya dengan keadaan itu. Maksudnya agar kita sabar, tidak mengeluh, tidak tasakhut, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan keadaan. Karena keadaan itu yang bisa merubahnya hanya Allah. Manusia tidak bisa. Tidak boleh kita benci dengan keadaan kita.
mau susah, mau kaya, mau apa, harus bersabar dan optimis. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi iyadatil marid. Jadi ada dua hadis tentang keutamaan orang sakit sebagai mukaddimah tentang jenazah. Kita sebutkan tadi kaitannya jelas. Sakit itu adalah mukaddimah untuk orang sebelum menjadi jenazah. Calon jenazah itu sakit dulu baru dia mati. Jadi itu disebutkan hadisnya oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baru kita bersabar dan siap. Babu ma jaa fi iyadatil marid. Bab membahas tentang menjenguk orang sakit. Kaitannya jelas dengan bahasan sebelumnya. Orang sakit ini pahalanya. Supaya lebih ringan disebutkan kemudian pahala menjenguk orang yang sakit. Baik, azan dulu. Tafadhal silakan. آتِ محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عيادة المريض. Bab bahas tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit adalah hak seorang muslim. Hak seorang muslim dari saudaranya yang muslim lainnya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, haqqul muslim minal muslim khams. Hak muslim atas muslim lainnya 5. Di antaranya adalah iyadatul marid, yang menjenguk kalau dia sakit. Adapun di sini yang akan disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala keutamaannya, bukan tentang hukumnya. Keutamaan menjenguk orang yang sakit. Qala haddatsana Humaid ibnu Mas'adah qala haddatsana Yazid ibnu Zurai' qala haddatsana Khalid Al-Hadza an Abi Qilabah an Abi Asma Ar-Rahabi عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. Bacaannya fi khurfatil jannah. Kha-nya dhammah. Fi khurfatil jannah. Dari sahabat Nabi bernama Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya seorang muslim apabila dia menjenguk, membesuk akhahu al-muslim, saudaranya yang muslim. Jadi yang kita jenguk bukan hanya kerabat yang ada hubungan darah famili dengan kita, tidak. Tapi sesama muslim. Bukan hanya tetangga, tapi sesama muslim. Bagaimana keutamaannya? Lam yazal fi khurfatil jannah. Maka orang ini senantiasa berada di khurfah. Khurfah itu adalah bekas-bekas pelapah kurma yang dipotong sehingga kemudian menjadi seolah-olah tangga di badan pohon kurma itu, sehingga orang kalau naik tidak perlu pakai tangga, dia letakkan kakinya di bekas dahan yang dipotong itu. Kita tahu kurma itu numbuhnya dari pelapah-pelapah kan, sama kayak pepaya sama kelapa kan begitu. Tapi kurma lebih menonjol, itu bekas pelapahnya itu ditebang, otomatis dia menjadi seperti tangga. Itu namanya khurfah. Bahasa Indonesianya tidak ada itu soalnya. Yang bisa dijelasin khurfah itu maksudnya yaitu bekas pelapah kurma yang dipotong di pohon kurma itu sendiri sehingga bentuk seperti tangga.
Yang pernah lihat kurma ketika umrah mengerti insyaallah taala maksudnya. Khurfah. Nah, inilah keutamaannya. Senantiasa orang tersebut berada di jalan surga. Jalan menuju surga. Karena khurfah itu adalah jalan untuk naik ke atas untuk ambil kurma. Diibaratkan seperti itu, maka seolah-olah orang yang membesuk orang yang sakit itu sedang berjalan menuju surga. Pahalanya sangat luar biasa. Dan ada adabnya orang menjenguk orang yang sakit. Ini mendoakannya, berbicara, membangun semangatnya. Kemudian tidak boleh lama-lama karena orang sakit. Menjaga perasaannya, menjaga aibnya, membawakan makanan yang sesuai dengan keadaan dia. Hadis lainnya di sini, yakni hadis 968, masih terkait tentang hadis yang tadi dari Thauban. Ada riwayat tambahan ziyadah dari riwayat Thauban itu. Ada yang bertanya, "Ma khurfatul jannah ya Rasulullah?" Qala janaha. Ya Rasulullah sallam, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Nabi bersabda janaha, yakni tangkai-tangkai yang tadi kita bahas itu yang telah dipotong. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Al-Husain bin Muhammad qala haddatsana Israil an Suwair huwa ibnu Abi Fakhitah an abihi qala akhadha Aliun bi yadi qala intaliq bina ila al-Hasan na'uduhu. Yani suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memegang tangannya Suwair ibnu Abi Fakhitah. Kemudian Ali berkata kepadanya, "Intaliq bina ila al-Hasan na'uduhu." Ayo kita berangkat ke rumahnya si Hasan, kita menjenguknya. Kita menjenguknya. Hasan di sini maksudnya adalah Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, putranya sendiri. Fawajadna indahu Aba Musa. Kemudian di situ kami mendapati di sisi Hasan Aba Musa, ini Abu Musa al-Asy'ari. Faqala Ali alaihi salam, berkata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Musa, "A'idan ji'ta ya Aba Musa am za'iran?" Engkau datang ke sini dalam rangka menjenguk atau dalam rangka ziarah. Jadi dia dua hal yang berbeda. Orang datang karena ziarah lain pahalanya. Orang datang dalam rangka untuk jenguk orang sakit lain pahalanya. Orang datang dalam rangka nyusahin orang lain pahalanya. Masing-masing sesuai dengan niat. Jadi datangnya orang ke kita itu datang ke rumah orang lain itu mesti dengan niat. Itu yang membedakan amalan kita. Innamal a'malu binniyat. Dari itu Ali bin Abi Thalib bertanya di sini, engkau datang sini untuk jenguk Ali atau untuk sekedar ziarah? Faqala la bal 'aidan. Saya datang ke sini untuk menjenguk Al-Hasan. Ternyata Abu Musa lebih dulu sampai di situ daripada Suwair ibn Abi Fakhitah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim lainnya di waktu siang atau di waktu pagi kecuali malaikat akan mendoakan dia kebaikan. Jumlahnya 70,000 malaikat mendoakan dia kebaikan sampai waktu sore. Nah, ini shalla alaihi kalau malaikat yang shalla alaihi itu maksudnya mendoakan kita.
Kalau Allah yang sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat ke nabinya, itu maksudnya apa? Sana'uhu fi mala'il a'la. Sanjungan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda-beda artinya. Di sini maksudnya shalla alaihi sab'una alfa malakin. 70.000 malaikat mendoakan orang yang menjenguk tadi itu sampai sore. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih. Kalau dia menjenguknya, membesuknya di waktu sore setelah zuhur sampai seterusnya, kecuali para malaikat yang berjumlah 70.000 malaikat mendoakan dia sampai waktu subuh. Di samping itu, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan bagi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kharif. Kharif itu adalah kebun. Kharif kebun kelak di surga. Nah, ini keutamaan orang yang membesuk orang lain yang sakit. Amalan yang sederhana tapi pahalanya sangat luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi nahyi 'anit tamanni lil maut. Bab bahasan tentang larangan berandai-andai untuk mati. Yani ingin mati gitu, berandai-andai ingin mati. Bahasan ini disebutkan oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ada kaitannya dengan sebelumnya. Yani manakala sakit itu adalah sesuatu yang berat untuk seseorang, maka kadang ada kalanya seseorang itu berandai-andai, ya sudah mati saja, tidak ada lagi harapan. Manakala kesusahan dalam hidup itu sangat berat, tidak ada lagi yang bisa diharapkan sepertinya, ya sudahlah, buat apa lagi, mati saja. Berandai-andai untuk mati. Ini dibahas sekarang. Fin nahyi, larangan, anit tamanni lil maut, berandai-andai untuk mati. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Nabi Ishaq an Harithah bin Mudarrib qala dakhaltu ala Khabbab wa qad iktawa fi batnihi. Yani Harithah bin Mudarrib dia berkata, aku pernah menemui Khabbab, menjenguk Khabbab. Khabbab maksudnya di sini adalah sahabat Nabi. Yang nama lengkapnya Khabbab ibnul Arti. Khabbab ibnul Art At-Tamimi. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling pertama menampakkan keislamannya, sehingga beliau disiksa dengan siksaan yang keras oleh orang-orang musyrikun. Kemudian setelah Islam, syahida Badran wal masyahida kullaha. Dia ikut semua peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga beliau menyingkir dari perang Siffin. Kemudian suatu ketika Ali bin Abi Thalib lewat di kuburannya Khabbab ibn al-Ard. Ali bin Abi Thalib berdoa, rahimallahu Khabbaban aslama raghiban wa hajara ta'ian wa 'asha mujahidan wa batala fi jismihi ahwalan wa la yudayya Allahu ajrah. Semoga Allah rahmati Khabbab. Dia dulu masuk Islam dengan penuh semangat, dengan penuh cinta, sampai disiksa oleh orang Quraisy, orang kufar Quraisy. Kemudian dia berhijrah sebagai orang yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hidup sebagai seorang mujahid
Semua perang diikuti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak luka yang didapati di tubuh-tubuhnya. Semoga Allah merahmati dia. Ini doa Ali bin Abi Thalib kepada Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu. Baik, sudah qamat ya. Sampai di sini dulu kajian kita. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya isi hadisnya. Semoga Allah taala memberkati majelis kita ini dan bisa istiqamah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.